kajian Islam. Bagaimana istri mukmin? Tu'inu ahadukum 'alal amril akhirah, yang dapat menolong kamu dalam urusan akhirat. Menolong kamu dalam urusan akhirat. Kalau punya istri seperti itu, jangan dikubur kalau sebelum dia mati. Loh, bener kan? Kalau belum mati jangan dikubur, Pak. Ikhwatal iman, aizakumullah. Maka perilaku kaum Lut ini menjadi peringatan buat kita sampai kapanpun. Jangan sampai anggota keluarga kita termasuk dari perbuatan kaum Lut. Berarti kita kecolongan dong. Ternyata punya anak homo. Na'udzubillah. Atau kalau kita sudah pernah terpengaruh dengan perbuatan ini, segera bertobat. Nggak ada alasan, oh saya nggak bisa tobat karena ini memang sudah dari sononya. Nggak ada dari sono. Saya lahir sudah keadaan homo. Ente tahu dari mana dulu bayi homo? Nggak ada sejak lahir jadi homo, nggak ada. Itu tipu daya syaitan. Maka bertobatlah kepada Allah Jalla wa'ala. Solusinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena orang kalau sudah berbuat seperti itu, setan masuk dan dia akan berusaha untuk membuat orang itu tetap merajalela dengan perbuatannya. Maka bertobat kepada Allah solusinya dan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan berusahalah untuk mencintai wanita. Caranya bagaimana? Menikah. Dengan cara menikah caranya. Karena dengan menikah ini Allah akan timbulkan litaskunu ilaiha. Yaitu kalian saling mencintai, menyayangi, yaitu dengan perempuan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, akan dijadikan mawaddah, cinta, wa rahmah, dan kasih sayang. Kalau kita pernah dipengaruhi oleh syaitan dengan perbuatan itu, enggak menikah, tambah parah. Solusinya harus menikah. Harus dilawan itu syaitan yang ada dalam diri kita. Kalau tidak, berat hukumannya kalau itu sudah merajalela. Artinya kalau tidak tobat, hukumannya apa? Hukumannya harus mati. Kalau sudah ketahuan dia melakukan perbuatan itu. Kata Nabi SAW dalam hadis At-Tirmidzi, yakni dalam Sahih At-Tirmidzi di nomor 1456. Nabi SAW bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut." Barang siapa yang menjumpai perbuatannya kaum Lut, yaitu homo, faqtulu, maka bunuhlah. Siapa? Al-fa'il wal maf'ul bih, yaitu orang yang berbuat dan orang yang diperbuat. Dua-duanya harus dibunuh. Harus dibunuh dua-duanya. Kalau zina, muhsan, harus dirajam sampai mati. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan hukumannya sama, yaitu dirajam. Sebagaimana orang yang berzina. Beda dengan menurut pendapat Imam Hanafi. Menurut pendapat mazhab Hanafi, apa? Dia dijatuhkan dari tempat yang tinggi, lantas dilempari batu. Dia menganalogikan dengan siksanya kaum Lut. Kenapa? Diangkat negeri itu ke atas. Kemudian sampai di langit, dibalik, diturunkan, dilepas. Nah, dengan analogi itu, mazhab Hanafi mengatakan pelaku homo harus dijatuhkan dari tempat yang tinggi, kemudian dilempari batu. Kalau menurut mazhab Syafi'i, nah itu dihukum rajam. Tapi di sini disebutkan faqtulu, bunuhlah mereka, al-fa'il wal maf'ul bih, pelaku dan yang menjadi apanya? Korban. Ya dua-duanya ini kan biasanya sama-sama seneng, ya kan? Sama-sama seneng. Dua-duanya dibunuh. Dan Nabi bukan tidak takut umatnya berbuat seperti ini, sangat takut umat Islam ini berbuat seperti itu.
Maka dalam nomor berikutnya 1457, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati." Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada umatku tidak lain adalah yakni amala qaumi Lut, yakni amalan atau perbuatannya kaum siapa? Kaum Lut, yaitu homo. Dan itu terjadi para bapak, para ibu. Umat Rasulullah ini ada yang berbuat seperti itu enggak? Siapa umat Rasulullah? Seluruh umat yang hidup setelah Rasul diutus itu umat Rasulullah. Karena Rasul diutus untuk seluruh umat manusia. Kafatan linnas. Bahkan Rasul diutus untuk apa? Rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Bukan hanya manusia harus mengikuti ajaran beliau, bangsa jin pun harus mengikuti ajaran beliau. Tapi kalau ada jin homo bukan urusan kita. Lagian antum masa tahu? Iya kan? Yang kita urusi apabila ada manusia melakukan homo, maka diperingatkan dan diajak untuk bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak ada alasan, Allah Maha Pengampun. Apapun dosa yang dilakukan, Allah Maha Pengampun. Dan bukan tidak ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Solusinya adalah apa? Al-Quran, As-Sunnah. Maka berusahalah untuk mempelajari Al-Quran. Hafalkan Al-Quran itu sesuai kemampuan bagi pelaku-pelaku homo. Ya kan? Mendekat ke masjid, tapi jangan cari kesempatan. Enak dong, sholat jamaah sama laki, iya kan? Jangan. Itu malah kesempatan dalam kesempitan itu. Justru bertobat, masjid ini tempat kita kembali kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Apapun yang dulu pernah kita lakukan, tutup kubur dengan sedalam-dalamnya. Jangan sampai kita menceritakan masa lalu kita. Ikhwatal iman aizakumullah. Maka Islam ini solusi. Sementara syaitan laknatullah, yakni iblis laknatullah beserta bala tentaranya senantiasa setiap hari berusaha mencari yakni mangsa-mangsa untuk dijerat dengan perangkapnya agar mereka tenggelam dengan kemaksiatan. Salah satunya yakni perilaku liwat, perbuatannya kaum Lut. Dan itu akan terjadi sampai akhir zaman. Nah, kita jangan ikut ambil bagian dalam urusan itu. Artinya jangan sampai keluarga kita ada yang melakukan perbuatan itu. Kita jaga anak-anak laki-laki kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga. Kalau punya anak, ya, punya anak laki-laki, kita harus jeli dan peka. Kalau dia ini nggak pernah ya bergaul sama orang lain, bergaulnya sama teman laki-laki itu ya kemana-mana berdua, harus hati-hati itu. Apalagi pergaulannya intim, ya kan? Tidur sekamar berdua, ya kan? Kita nggak tahu. Sama-sama laki, saya nggak ada geng untuk homo. Tidak ada jaminan. Setan itu tidak mempengaruhi siapapun dalam hidup ini, termasuk keluarga kita. Maka orang tua harus berhati-hati dimanapun. Apakah dia sekolah di sekolah umum, apakah dia sekolah Islam, apakah dia di pondok pesantren sekalipun, harus hati-hati. Sekalipun yang dipelajari ilmu agama, ya apalagi di pondok pesantren semua temannya laki, ya kan? Harus hati-hati. Jangan aman dengan perangkap syaitan yang bernama liwat seperti ini. Siapapun berpeluang untuk dijebak oleh syaitan. Makanya kita harus sedini mungkin mengantisipasi keluarga kita. Kita tanamkan akidah, iman. Dan kita sampaikan bagaimana pelajaran orang-orang dulu terhadap kaum Lut. Supaya mereka takut. Takut dengan azab, takut dengan siksa. Ikhwatal iman aizakumullah. Semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita. Baik, ini pengantar dari saya. Silakan, saya buka tanya jawab. Turunkan azab di suatu negeri. Kita nggak boleh memasuki tempat itu melainkan dengan menangis. Takut kepada Allah akan azab yang sama. Satu. Yang kedua, jangan mengambil apapun di tempat itu. Airnya, tanahnya. Jangan malah mengambil lumpur laut mati. Buat masker lagi. Ya kan? Supaya awet muda. Apakah benar itu dibuat alat kosmetik? Wallahu a'lam. Ya kan? Seandainya tidak benar, itu hanya nama. Ya. Misalnya nama kosmetiknya. Misalnya
The Dead Sea Hand and Body. Oh, misalnya. Nah, The Dead Sea Hand and Body. Ya, misalnya begitu. Itu hanya sekedar nama, mungkin bohong, ya. Kalau seandainya benar dan itu diambil dari lumpur laut mati, tempat Allah pernah menurunkan azab di sana, nggak boleh kita pakai. Nah, mestinya harus diingatkan itu. Kita sebagai mutawif, sebagai ustadz yang membawa jamaah ke sana harus ingat, Bu, jangan membawa ini. Jangankan membawa bagian dari tempat itu. Berlama-lama di tempat itu nggak boleh. Kan banyak jamaah yang tidur-tiduran, ya kan, di atas laut mati, katanya nggak tenggelam, ya kan, wah enak, nggak bisa tenggelam, padahal nggak bisa renang, ya kan, karena kadar garamnya tinggi. Wah, masya Allah, tugas antum nanti kalau ke sana lagi untuk mengingatkan ya jamaah, jangan sampai mengambil bagian dari laut mati. Kadang ada yang manggil batunya, pengen ngambil airnya, buat apa sampel, ya, mau diapain, nggak usah. Ya, cukup tahu saja, oh seperti ini, selesai, berangkat. Wallahu a'lam. Haram hukumnya menyolatkan jenazah orang yang homoseksual kalau dia belum bertobat kepada Allah. Sama sebagaimana apa? Tidak boleh mensolatkan jenazah wanita yang berzina sebelum dia bertobat. Ada sebuah riwayat di dalam Sahih Muslim. Baik, kita akan buka. Ya, ada seorang wanita dari suku Juhainah datang kepada Nabi SAW menyatakan dirinya bahwa telah berbuat zina. Di Sahih Muslim 1679 insyaallah. Maaf, 1678. Salat jenazah bagi yang terhukum rajam. Dari Imran bin Husain, ya. Seorang perempuan dari suku Juhainah datang menghadap kepada Nabi SAW dalam keadaan hamil. Hukum itu tidak ditegakkan kecuali ada 3. Pertama, saksi. 2, bukti. 4, pengakuan. Pertama, saksi. Zina tidak akan ditegakkan hukum rajam kalau tidak ada saksi. Dan saksi syaratnya berapa? 4 orang. 4 orang yang melihat dengan mata kepala. Dan melihatnya betul-betul terjadi zina. Apa? Timba masuk ke sumur. Atau stik celak masuk ke dalam botolnya. Kalau belum melihat seperti itu, berarti belum bisa mengatakan bahwa dia zina. Makanya jangan menuduh orang, laki perempuan masuk ke kamar hotel, ya kan? Kemudian kita tuduh zina. Belum tentu. Ente udah lihat nggak dengan mata kepala? Timba masuk ke sumur. Siapa tahu dia cuman main petak umpet, ya kan? Main dakon, ya kan, di dalam kan? Kita nggak tahu. Sebelum kita melihat dengan mata kepala, konsekuensinya besar loh, menuduh tanpa saksi, tidak mendatangkan 4 orang saksi. Memang ada orang berzina disaksikan 4 orang saksi. Nggak ada kecuali undangan, ya kan? Wah, kalau seorang melihat, 1 orang melihat, wah, cuman 1 doang nih. Harus cari 3 orang lagi nih. Panggil, sini. Boleh nggak memanggil yang lain? Berarti dia membuka aib orang lain. Nggak boleh. Untuk menghadirkan 4 saksi dia panggil temannya, sini. Lihat. Nggak boleh. Berarti dia buka aib orang lain berarti. Makanya dalam Islam tidak ada penegakan hukum rajam dengan saksi 4. Nggak ada. Yang ada itu apa? Bukti. Contoh bukti adalah hamil, itu pun terbatas kepada perempuan. Kalau laki, ada buktinya nggak? Emang antum hamil? Halo, malam ini laki berzina, pagi harinya bisa ada buktinya nggak? Nggak ada. Malam ini perempuan berzina, besok bisa nggak divisum? Ada bekasnya nggak? Ada. Kalau antum, ada bekasnya nggak? Halo? Pengalaman? Nggak ada bekasnya. Nah, kalau hamil sudah pasti itu bukti. Sudah nggak perlu pakai saksi, bukti. Dia nggak punya suami, tapi hamil. Berarti dia melakukan apa? Zina. Nggak mungkin dia mengaku seperti Maryam, datang Jibril, ya kan? Lantas meniupkan roh. Kan banyak orang seperti itu mengaku. Ternyata bohong, dusta, didatangi Jibril.
Hanya Maryam satu-satunya wanita yang tidak punya suami tapi hamil. Kenapa? Didatangi malaikat Jibril, ruh ditiupkan ke rahimnya. Hamillah Maryam dan melahirkan anak Isa alaihissalatu wassalam. Lantas dia ngaku, ente kenapa kok hamil? Nggak tahu tuh, kan belum punya suami. Iya, mungkin kemarin mandi di kali, tahu-tahu hamil besok. Enggak, pasti dia berbuat zina. Itu bukti. Atau yang ketiga apa? Pengakuan. Nah, pengakuan ini juga pernah ditegakkan kepada siapa? Kepada Ma'is bin Malik. Ma'is mengaku kepada Rasulullah telah berbuat zina. Bahkan beliau mengaku sebanyak 4 kali. Pengakuan kelima baru ditanya, Ma'is kau gila enggak? Aku enggak gila Rasul. Apa yang kau harapkan? Kau sucikan diriku dari perbuatan zina. Baik, apa betul kau melakukan zina? Iya, aku telah mencampuri seorang wanita yang tidak halal sebagaimana aku mencampuri istriku. Baik, rajam kau Ma'is. Dihukum rajam sampai mati akhirnya. Tapi Allah ampuni dosanya. Lihat kisahnya dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat 49 ayat 12. Kaitannya dengan riba. Kenapa? Karena setelah dirajam, Ma'is dibicarakan oleh sahabat teman-temannya. 2 orang membicarakan si Ma'is. Rasul dengar, diajak. Ayo fulan kesini. Ketika berjalan ada bangkai keledai, ayo makan. Oh, astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni engkau wahai Rasulullah. Kok saya disuruh makan bangkai? Kau tidak mau makan bangkai? Tidak. Apa yang kau lakukan terhadap si Ma'is? Kau gunjing dia. Lebih buruk daripada kau makan bangkai ini. Karena orang menggunjing berarti makan apa? Bangkai manusia. Lebih buruk. Padahal aku melihat si Ma'is di surga sedang berenang-renang di sungai surga. Ternyata si Ma'is tobatnya diterima. Ruhnya berenang-renang di sungai surga. Baca tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat ayat 12 nanti ya tentang si Ma'is. Nah, itu contoh, yaitu apa? Pengakuan. Nah, dalam kasus ini suku Juhaina di sini apa? Datang menghadap Rasulullah. Akibat telah melakukan perbuatan zina. Kata dia, "Ya Nabi Allah, aku telah melanggar hukum. Maka tegakkanlah hukum itu atas diriku." Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil wali perempuan itu. Lalu beliau bersabda, "Rawatlah perempuan ini sebaik-baiknya. Apabila dia sudah melahirkan anak, bawa dia di hadapanku." Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijalankan oleh walinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh beliau. Setelah dia melahirkan anak, maka dihadapkan dia kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dikenakan pakaiannya dengan erat supaya ketika dirajam tidak terbuka auratnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya dihukum rajam. Maka setelah itu dirajamlah wanita tersebut. Setelah dia tewas, kurang pas ini bahasanya ya. Padahal sudah tobat ya. Bahasa yang agak lembek, agak halus apa mati begitu aja. Setelah dia meninggal atau mati, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat jenazah baginya. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah. Apa kata Umar? "Hai Nabi Allah, bukankah dia telah berzina?" Maksudnya apa? Orang yang berzina kemudian dia mati belum bertobat dari zinanya, jenazahnya tidak boleh disolati. Dan ini pun berlaku bagi pelaku homo yang dia belum bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Jenazahnya tidak boleh disolati. Bukankah dia telah berzina? Kata Umar bin Khattab. Apa jawab Nabi? Dia telah tobat sebenar-benarnya tobat. Apa buktinya kalau dia sebenar-benarnya tobat? Yaitu dengan cara ditegakkan hukum syar'iyah. Ini yang dimaksud hukum syar'iyah. Apa? Rajam. Itu hukum syar'iyah. Kalau hukum syar'iyah sudah ditegakkan, Allah nggak akan menghukum. Kajian Islam.